Bagaimana cara membersihkan slik OJK? Atau mungkin kalau kalian bermasalah sedang galbe pinjol kan pasti di slik OJK muncul ya tanggungan dari bank tertentu yang bekerja sama dengan pinjol. Gimana sih caranya untuk membersihkan slik OJK atau membebaskan data atau kredit macet? Kredit macet di OJK. Jadi ketika teman-teman berusaha untuk membersihkannya, pasti di luar sana akan banyak penawaran-penawaran seperti jasa hapus data pinjol, jasa bersihin slik OJK, dan lain sebagainya. Banyak juga tutorial-tutorial bagaimana cara pemutihan slik OJK dan lain sebagainya. Itu semuanya bohong ya teman-teman ya, itu semuanya nggak benar dan kalian akan termakan hoaks jika mengikutinya. Karena gini loh, slik OJK itu kan cuman pencatatan untuk kebutuhannya untuk apa sih? Agar menganalisa orang tersebut sedang bermasalah nggak sih gampangnya dengan pinjol-pinjol atau pembiayaan-pembiayaan lainnya. Baik dari bank, terus kemudian koperasi atau apapun itu yang sifatnya legal dan memang bisa melaporkan ke slik OJK. Ya, karena koperasi pun karyanya juga bakal bekerja sama dengan bank juga sih. Karena yang bisa melaporkan ke slik OJK adalah bank. Contoh kayak Aku Laku, itu dia bekerja sama banyak bank ya. Yang paling populer adalah BNC, Bank Neo Commerce atau Bank Neo. Nah itu pasti yang muncul di slik OJK kalian adalah Bank Neo tadi itu, BNC tulisannya. Nah, bisa nggak sih ini data tiba-tiba dihapus? Adakah cara untuk menghapus data tersebut? Mohon maaf, saya harus bilang faktanya bahwa data tersebut tidak bisa dihapuskan kecuali teman-teman benar-benar membayar hutangnya. Atau simpelnya seperti ini, si pinjolnya menyatakan hutang kalian lunas, baru slik OJK bisa bersih lagi. Ya, itu udah pasti. Ya, nggak mungkin slik OJK ada kadaluarsanya tiba-tiba hilang, tiba-tiba hangus. Sejauh ini ada yang utang 10 tahun lebih pun masih ada, ya. Tapi mungkin beda cerita, ini kasusnya pinjol. Masalahnya, ada nggak sih pinjol yang bertahan 10 tahun ke depan? Belum tentu ada kan? Nah, kalau udah kayak gitu gimana? Ya, bisa jadi utang kalian akan diputihkan. Atau pinjol itu diakuisisi oleh perusahaan lain, ya kalian tetap harus akan bayar, ya. Jadi gini, sesuatu yang udah masuk ke pencatatan slik OJK itu baru benar-benar bisa hilang ketika ada informasi pelunasan dari bank. Banknya pun juga dapat info dari pinjolnya. Nah, kok bisa ya ada orang yang slik OJK-nya bersih atau mungkin dihapus yang kredit-kredit macetnya, padahal dia belum bayar sama sekali. Nah, ini nih kasus yang nggak semua orang bisa sebenarnya. Ini mungkin beruntung aja. Karena seperti yang saya bahas di video-video sebelumnya, pinjol kan memang punya asuransi. Pinjol juga mempertahankan nama baiknya itu dengan ada indikator yang namanya TKB 90. Ya, ada yang TNB, ada apa lagi tuh? Pokoknya ada indikator-indikator yang dijadikan OJK sebagai acuan. Kalau misalnya nilai itu rendah, katakanlah di bawah 95%, maka pinjol itu termasuk red flag atau mungkin perlu diaudit atau perlu ada perhatian khusus dari sisi pengawasan dari OJK-nya. Saya yakin sebagai pemilik perusahaan, teman-teman pasti juga akan melakukan hal yang sama, yaitu berupaya untuk menjadi datanya itu bersih, performanya tergolong bagus. Salah satunya apa? Ya, kalau saya sebagai pemilik perusahaan, mungkin ada biaya-biaya marketing dan lain sebagainya untuk memperbaiki citra kayak gitu. Nah, bisa jadi dari sisi pinjolnya, mereka akan melunaskan hutang-hutang orang yang mungkin sudah lama, terus potensi membayarnya itu kecil banget daripada dikejar-kejar nggak bayar-bayar juga, mungkin mereka akan melunaskan. Tapi kan nggak semua orang bisa beruntung mendapatkan pelunasan dan pemutihan serta pembersihan seperti ini. Ya, logisnya sih seperti itu. Karena ya kalian kalau jadi perusahaan pinjol pasti juga melakukan hal yang sama. Daripada indikator kalian menurun terus dan menyebabkan diaudit lebih jauh lagi, bukankah lebih baik mending dilakukan proses pemutihan atau pelunasan sendiri dari pinjol yang bersangkutan. Tapi sekali lagi, ini kemungkinannya kecil sekali. Dan saya sih nggak pernah menemukan kasus yang OJK sendiri yang menghapus ya. Pasti dari pihak pinjolnya. Nah, tinggal kalian berharap aja itu pinjol menghapus utang kalian apa enggak. Cuman sih kalau menurut saya nggak usah terlalu berharap itu, takutnya nanti teman-teman kecewa. Lebih baik teman-teman fokus aja di pekerjaan, cari kerja, doanya pun juga harus doa-doa yang positif.
Nggak usah doa berharap pinjolnya bangkrut ya, jangan. Doanya mending kalian dimudahkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dan dilancarkan segala usaha dan pekerjaannya. Itu akan membuat kalian banyak rezeki dan bisa membayar utang pinjol kalian. Ya, syukur-syukur ada ke rezeki yang luar biasa, bunga denda dihapuskan. Kalian bisa ngurus pelunasannya dengan cepat. Tapi intinya adalah kalian selanjutnya kehidupan kalian akan menjadi lebih baik karena pikiran kalian tetap positif, berusaha untuk mengubah hidup, nggak cuman pasrah dan berdiam diri di situ aja serta berharap pinjolnya bangkrut. Kalau saya sih lebih baik seperti itu. Karena saya pun merasakan di posisi yang sama. Setelah utang saya lunas dan doa-doa saya untuk dimudahkan pekerjaan dan rezeki pun masih lancar dan alhamdulillah masih berlanjut sampai sekarang. Ya, kita nggak bakal kepikiran ngutang-ngutang lagi kalau kita sudah dilimpahkan rezeki, teman-teman. Ya, terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.